Selamat datang. Jika channel ini bermanfaat, segera subscribe dengan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di sini kakak mau ngomongin ya tentang isi-kisi UTBK Mapel Geografi. Di sini ada pertama yaitu antroposfer. Antroposfer ini ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sumber data jumlah penduduk ya. Ukuran kependudukan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas komponen ketiga yaitu komposisi kependudukan. Untuk komposisi kependudukan bisa dilihat dari beban ketergantungan atau dependensi rasio dengan rumus DR sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun plus penduduk usia lebih dari 64 tahun dibagi dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikali 100%. Di sini penduduk usia muda antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian penduduk yang masuk dalam kategori produktif dewasa itu berada dalam kisaran umur 15 sampai 64 tahun. Sedangkan penduduk yang tua berumur lebih dari 65 tahun. Kemudian komposisi penduduk yang kedua ada sex ratio, yaitu persentase perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rumus sex ratio yaitu SR sama dengan penduduk laki-laki dibagi dengan penduduk perempuan dikali 100%. Selanjutnya sampai kepada pembahasan piramida penduduk. Yang pertama ada tipe piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif adalah jumlah penduduk yang lebih muda lebih besar daripada jumlah yang penduduk tua. Contohnya ada di negara kita tercinta, Indonesia. Kemudian contoh piramida penduduk tipe stasioner. Pengertiannya adalah jumlah penduduk muda yang seimbang dengan jumlah penduduk yang tua. Contohnya adalah negara United States of America. Kemudian contoh piramida penduduk tipe konstruktif. Pengertiannya adalah jumlah penduduk tua yang lebih besar daripada jumlah penduduk muda. Contohnya adalah negara Swedia. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan transisi demografi. Transisi dalam demografi itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kelahiran dan kematian. Di sini ada 4 tahap transisi demografi. Tahap yang pertama yaitu kelahiran dan kematian pada tingkat yang tinggi. Itu pada saat itu karena belum ada program pengaturan kelahiran sehingga jumlah bayi yang lahir tidak terkendali. Selain angka kelahirannya tinggi, angka kematiannya juga tinggi disebabkan karena penyakit, perang, kelaparan, dan sebagainya. Teknologi kesehatan juga pada masa itu juga belum canggih. Nah, kemudian tahap yang kedua, angka kematian mulai turun karena mulai berkembangnya ilmu pengobatan. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi karena jumlah penduduk yang bertambah terus akibat kelahiran, sementara kematian sudah dapat dibendung. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap ketiga merupakan tahapan di mana angka kelahiran mulai turun karena maraknya program keluarga berencana. Tahap 4, jumlah bayi yang dilahirkan oleh setiap perempuan lebih sedikit dan juga angka kematiannya cenderung lebih rendah. Kita lanjutkan tentang kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penduduk umum. Kepadatan penduduk umum dilihat dari rasio jumlah penduduk per luas lahan. Sedangkan kepadatan penduduk fisiologis dilihat dari rasio jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Kemudian kepadatan penduduk yang ketiga yaitu ada kepadatan penduduk agraris, dilihat dari rasio jumlah petani per luas lahan pertanian. Setelah kita mengetahui kepadatan penduduk, kita lanjutkan membahas tentang mobilitas penduduk.
Mobilitas penduduk adalah aktivitas perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian ada ruralisasi, yaitu kembalinya penduduk ke desa. Kemudian ada sirkulasi, yaitu perpindahan penduduk ke kota tetapi hanya sementara. Kemudian mobilitas penduduk komutasi, itu adalah perpindahan penduduk ke kota tetapi tidak menginap. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang bab antroposfer, dan nanti kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya mengenai atmosfer. Jangan lupa tetap stay tune. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.